Baik, Bapak Ibu mahasiswa sekalian, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe kepribadian manusia menurut Hippocrates. Nah, itu sesuai dengan unsur yang ada di dunia, itu ada 4, ada air, udara, tanah, dan api. Nah, sama tipe-tipe kepribadian manusia juga seperti itu ya. Yang pertama ada koleris ya, tipe koleris atau tipe tanah. Nah, ciri-ciri dari orang yang memiliki kepribadian tipe tanah ini, dia yaitu keras kepala, kemudian teguh pendirian ya, keras kepala, tetapi dia lebih teguh pendirian dan memiliki jiwa kepemimpinan alias tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa ciri-ciri dari orang yang memiliki kepribadian koleris atau tanah. Koleris tanah, kol ya. Kol, bukan cool tapi kol. Nah, kemudian tipe sanguinis atau yang disebut dengan tipe api. Nah, ini panas tipenya. Tipe api ini orangnya lebih mudah bergaul, supel ya, mudah bergaul, supel, ramah begitu. Tapi dia tidak mempunyai pendirian ya. Dia lebih boros dan kemudian mudah terpengaruh. Gitu. Dan dia lebih populer atau lebih terkenal gitu. Kemudian yang ketiga melankolis atau tipe udara. Tipe udara ini ciri-cirinya adalah biasanya orangnya rapi, hidupnya tertata, kemudian dia lebih cocok misalnya kerja itu di bagian administrasi, kemudian di bagian service center ya. Dia lebih memperhatikan penampilan ya, lebih rapi, lebih menjaga penampilan dengan baik, perfeksionis gitu ya. Nah, itu untuk tipe melankolis. Nah, yang terakhir tipe kepribadian manusia plekmatis atau air. Nah, ciri-cirinya adalah menerima apa adanya, kemudian tidak terlalu banyak menuntut, rendah hati, kemudian orangnya cenderung malas gitu ya, tetapi dia memiliki sifat yang telaten. Nah, ini lebih cocok menjadi seorang pengrajin seperti penjahit seperti itu ya, pengrajin barang-barang unik seperti itu. Jadi tipe-tipe kepribadian manusia yang sudah saya jelaskan ini, di setiap tipe kepribadian itu ada kekurangan dan kelebihan. Nah, mungkin di antara teman-teman masih bingung, saya yang mana ya, kok saya ada di poin 1, 2, 3, dan 4. Nah, memang pada dasarnya manusia itu ada di poin 1, ada di poin 2, 3, dan 4, tetapi lebih dominan pada satu tipe kepribadian. Nah, untuk mengetahui bagaimana tipe kepribadian manusia atau tipe kepribadian diri kita sendiri, itu harus melalui tahap asesmen namanya. Tahap asesmen itu kalau di dunia konseling dan psikologis itu seperti mengisi instrumen gitu, dan kemudian diketahui oh ternyata kita lebih dominan di sifat kita koleris gitu, atau sanguinis, atau melankolis, atau plekmatis. Nah, setiap individu itu memiliki kekurangan dan kelebihan, tidak ada yang sempurna. Dari keempat tipe-tipe kepribadian tadi, kita seharusnya bisa memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing dari kepribadian individu. Begitupun nanti yang akan teman-teman terapkan di sekolah kepada murid-muridnya. Karena nanti di dalam satu kelas itu kita menemukan berbagai macam murid dengan tipe-tipe kepribadian yang berbeda-beda, yang mereka juga memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Maka pentingnya kita untuk mengetahui sedikit atau secara umum tentang kepribadian anak atau kepribadian individu atau karakter individu, yaitu agar kita nantinya ketika mengajar atau mengimplementasikan keilmuan kita itu tidak terjadi yang namanya salah paham gitu. Nah, misalnya kita mengajar anak yang tipenya sanguinis atau tipenya api, dia lebih sukanya ke lapangan gitu ya. Tapi kita kasih materi, dia kok sering ribut, sering kesana kesini. Nah, lebih baiknya kita memahami, oh dia tipe anaknya seperti ini, sanguinis atau tipe api, dia mudah bergaul, kemudian dia lebih menyukai pekerjaan lapangan atau kegiatan di lapangan. Maka kita tidak boleh terlalu memaksakan anak tersebut untuk
duduk diam tenang dan mendengarkan materi kita. Nah, bisa jadi kita berikan salah satu objek gitu untuk dia bisa meneliti atau untuk praktek dia gitu ya, untuk praktek ketika mata pelajaran apa yang kita sampaikan. Kalau untuk anak-anak ini yang nantinya lebih diterapkan adalah tentang tipe-tipe kecerdasan anak gitu ya. Tipe-tipe kecerdasan anak itu ada apa saja agar kita mengetahui gaya belajarnya. Misalnya seperti anak yang flekmatis ini kurang suka, anak yang tipenya air itu kurang suka di lapangan misalnya, dia lebih suka teori gitu ya, lebih suka menulis seperti itu. Atau anak yang tipenya sanguinis, dia sulit untuk menerima materi kita secara fokus, tapi dia lebih suka langsung dipraktekkan seperti itu. Baik, ini sekilas tentang materi yang saya sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya itu bisa kita jelaskan via WA grup ya, karena sekali lagi mohon maaf atas segala keterbatasan media dan cuaca yang kurang mendukung. Untuk hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.